Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa dakhala al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para asatidz, para alim, para ulama, jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadir bersama kita guru-guru kita, diantaranya sesepuh kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mahsus, Al-Mukarram Kiai Haji Syamsuddin Nur, Al-Mukarram Ustadz Nasruddin, Ustadz Muhammad Tahir, dan seluruhnya. Tadi udah disebutin nama MC semuanya diwakilin ya, karena udah jam 9 kurang Pak, romannya pada belum makan ini ya. Semuanya tanpa terkecuali insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, dalam hal ini diwakilkan oleh Ustaz Sobari. Juga ada anaknya tadi ngundang saya jam 5:30 tadi, Fahrul namanya ya, Fahrul ya, dia ngundang dalam rangka kita hadir di malam 7 hari ini mendoakan orang tua beliau. Tentunya segala bacaan-bacaan zikir tahlil yang tadi kita sudah bacakan mudah-mudahan disampaikan pahalanya ke almarhum, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang kematian, setiap waktu, setiap hari pasti kita dengar, meskipun kita agak kenal ya. Setiap hari, setiap waktu pasti ada aja yang meninggal dunia. Udah biasa itu menurut kita. Kita kalau dengar orang mati udah biasa Pak. Iya. Yang menjadi tidak biasa biasanya orang yang dekat dengan dia ya. Jangankan keluarganya, tadi sahabatnya Ustadz Ariel menyampaikan biografi beliau dengan penuh emosionalnya ya, teringat masa-masa waktu hidupnya. Itulah diantara mudah-mudahan insya Allah amal soleh yang dikenang menjadi meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu kematian ini adalah sebuah kepastian, semua kita bergiliran akan ngalaminnya. Yang jadi pertanyaan itu, kita udah siapin apa belum? Jangankan kita sekelas orang biasa, suatu ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang ke kuburan. Begitu datang ke kuburan, meleleh air matanya, nangis, padahal bukan ke kuburan Nabi. Nangis meleleh matanya. Ditanya sama sahabat yang lain, kenapa engkau nangis? Apakah ingat surga, apa ingat neraka? Saya nggak ingat surga, nggak ingat neraka. Saya nangis itu ingat kuburan. Kenapa ingat kuburan? Karena beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Bahwasanya besok begitu kita meninggalkan dunia, yang menjadi tempat rumah kita pertama itu adalah kubur. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau besok kita di kuburan selamat, maka insya Allah selebihnya akan selamat mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yanju, kalau kagak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka tambah banyak siksaan selebihnya yang akan dia rasakan, dia mendapatkan siksa kubur. Yang jadi pertanyaan buat kita ini, besok kita pengennya dapat nikmat apa dapat siksa? Yakin? Hah? Yakin. Kalau lidah makan ngomongnya gampang Pak. Iya. Tapi kita kalau yakin Pak, insya Allah ya yakin. Kalau kita tanya besok kita matinya mau masuk surga apa masuk neraka? Surga, yakin kita. Ya. Besok kita kalau meninggal dunia husnul khotimah apa suul khotimah? Husnul khotimah.
Nah itulah Pak, akal kita biasanya lebih memilih kepada sesuatu yang baik-baik. Itu akal. Tapi nafsu kita ini kadang milihnya yang jelek-jelek. Itu bedanya akal sama nafsu. Kalau akal pikiran kita lebih kita kedepankan, maka nafsu ini bisa kita setir, nafsu ini bisa kita kendalikan, sehingga apa yang disampaikan pesan-pesan dari Allah dan dari Rasulullah SAW agar kita menjadi hamba Allah yang taat, maka insya Allah kita akan menjadi pengikut apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, kalau hawa nafsu kita ini lebih dominan, hawa nafsu kita ini lebih kita ikutin ketimbang akal pikiran kita, maka justru kita akan menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dikasih akal oleh Allah dalam rangka kita mencari sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan, karena itu pilihan akal. Tapi kalau kemudian hawa nafsu kita ini lebih cenderung condong melakukan kemaksiatan, maka akal kita akan kalah, justru kita akan melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita sudah sering menyaksikan orang-orang yang sudah meninggal dunia, kita jadikan iktibar, jadikan satu gambaran bahwa kita pun besok bakalan meninggal dunia. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Matinya besok di kuburan dapat nikmat kubur, nanti setelah itu ditempatkan di alam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita yang hidup ini pasti besok akan mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia. Bahasa agamanya akan dihisab, dihitung Pak. Nah, kalau kita ngikutin dari mulai kita hidup di dunia, besok masuk ke alam barzah. Habis alam barzah, kita akan dibangkitkan dari alam kubur. Dari bangkitnya itu kita dikumpulkan di padang mahsyar, baru kemudian kita menemukan yang namanya yaumul hisab. Kita semuanya akan dilihat ya, dihisab. Nah, karenanya ini yang paling penting nih. Kalau hisabnya bagus, hisabnya lolos, insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Bahwa nanti ketika pada hari hisab, sebelum kedua kaki kita ini bergeser, kita akan ditanyakan tentang 4 hal. Ini pertanggungjawaban kita besok. Yang pertama, an umrihi fi ma'af. Besok kita akan ditanya umur kita udah habis dipakai buat apa aja selama hidup di dunia. Ngapain aja kita hidup di dunia? Apakah kita sering beribadah ataukah waktu disia-siakan begitu aja? 24 jam sehari semalam, romannya kagak ada amal solehnya bisa. 24 jam sehari semalam yang dia kerjain maksiat terus. Kadang maksiat, kadang beramal soleh, kadang maksiat, kadang beramal soleh. Ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini yang sekarang masih dikasih umur, karena kita tidak tahu batas umur kita besok sampai kapan dipanggil ajal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak merenung, banyak renungin. Apalagi yang udah rada tua dah ini, ya. Yang muda aja belum merenung, apalagi yang udah tua. Tadi tuh apa namanya Ustadz Ariel nyampein, ya. Orang bisa saja pertamanya baik, perjalanan waktu jadi bader, ya. Dari kecilnya bader banget, pas mau akhir mau meninggal dia bertobat. Ya, mendingan bekas preman jadi ustadz daripada jadi ustadz bekas ustadz jadi preman. Ya. Kalau suruh milih jangan dua-duanya Pak. Ya kalau suruh milih apa? Dari awal sampai akhir ya bagus gitu. Ntar kalau disuruh milih dua-duanya mendingan bekas preman jadi ustadz gitu lagi. Ya. Ini maksudnya pilihan yang sudah terjadi. Kalau ada orang
yang pada awalnya kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, karena perjalanan waktu orang itu yang namanya manusia, baik pertemanannya atau yang lain sebagainya, sehingga dia berubah, akhirnya mengikuti teman yang jelek, ngikutin yang jelek-jelek. Ya, kalau dia bergaul dengan teman yang baik-baik, insya Allah ya amalnya pun akan baik. Maka umur kita ini ya menjadi penanda. Kata Nabi, beliau mengatakan apa namanya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah kita yang dikasih umur sekarang nih, umur kita manfaatkan untuk kebaikan, ya, beramal soleh, rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin duduk dengan orang-orang solehnya, rajin silaturahminya, rajin infaknya, sedekahnya, santun anak yatimnya. Wah, banyak amal-amal soleh lainnya, Pak. Ya. Dan sebaliknya, wa khairun wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaliknya, orang yang jelek wataknya, perangainya, tabiatnya adalah orang yang dikasih umur sama Allah, panjang umurnya, dia nggak berterima kasih untuk beramal soleh, justru dia melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi renungan buat kita. Kita ini udah banyak amal solehnya, apa justru banyak melalaikan waktu kita sehingga kita lupa kepada akhirat kita. Yang kedua, nanti kita akan ditanya wa an jasadihi fima ablah. Allah akan pertanyakan kita tentang jasad kita. Selama kita hidup di dunia ini, badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dipakai buat apa aja. Ini mata nih Pak, buat apa mata Pak? Buat melihat fungsinya. Ditanya ngelihat apa dulu? Ya, tangan kita nih fungsinya buat apa? Megang, menyentuh. Megang apa dulu? Ya. Kaki kita ini besok ditanya fungsinya buat jalan. Ditanya jalan kemana dulu? Itu yang jadi pertanyaan kita. Kalau jasad kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita arahkan untuk kebaikan dan ketaatan, maka insya Allah kita akan lolos dari hisab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jasad kita, badan kita, mata kita ini nih, mata kita kan Pak suka jelalatan, ya. Lagi di depan rumah nih ada cewek bening lewat, itu romannya mata mau ngelirik aja tuh. Kan setan itu, ya, godaan setan kan begitu, ya. Padahal udah mau ngelirik, udah jauh, pakai dilirik juga, masih melengos, ya. Jadi ada aja, ya, mata kita ada aja dosanya, tangan kita ada dosanya, kaki kita ada dosanya. Karena itu jasad kita kudu kita jaga, karena besok surat Yasin mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok mulut kita dikunci, Pak. Kenapa mulut dikunci? Karena kita gampang banget bohong, ya. Lidah itu kagak ada tulangnya, ngomong bener oke, ngomong jelek juga oke, ngomong kotor oke, ngomong baik juga oke, dikunci. Tangan kita, kaki kita, bahkan bisa jadi seluruh jasad kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita nih suka megang-megang uang, besok bersaksi, Pak. Ya, naudzubillah. Kalau belum bertobat, ya, kalau udah tobat insya Allah hilang. Di tangan kita nih kemarin lagi ada dangdut nyawer. Nyawernya nggak tanggung-tanggung, diselipin. Oh, diselipin kemana itu? Kan model kita banyak banget nyelipinnya, ya kemana aja diselipin itu. Besok kalau dia udah taubat sama Allah, ditanya itu besok tangannya ngomong itu. Kemarin di dunia saya nyelipin, ya Allah, nyelipin duit, bukan ke kotak amal, tapi ini mah, ke kotak apa, gitu kan. Kaki kita besok ditanya, di dunia jalan kemana aja nih kaki. Kalau rajin silaturahminya, ke majelis taklimnya, hadir takziahnya, besok akan selamat. Tapi kalau kaki kita, ya mampir mulu, ke rumah siapa mampirnya dah, ya. Besok semuanya dipertanggungjawabkan.
Yang ketiga wa an ilmihi madza amila fihi. Tentang ilmu kita. Kita kan ini dari kecil sampai sekarang diajarin, Pak. Baik itu ilmu umumnya maupun ilmu agamanya. Yang ilmu agama diamalin apa enggak? Begitu pun ilmu umumnya, kalau dia bisa apa? Diamalin apa? Enggak. Jadi Allah sudah kasih kita tadi akal pikiran, maka pikiran inilah kemudian diisi dengan ilmu, dan setelah diisi dengan ilmu kemudian diamalkan. Maka saya nggak bangga kalau bapak-bapak rajin ngaji ke majelis taklimnya. Malam Senin ngaji, malam Selasa ngaji, malam Rebo ngaji. Wah, seminggu tuh hadir majelis taklim. Tapi atur pun nggak diamalin tuh ilmunya. Besok ditanggung jawab ya besok. Ya, agak bangga saya. Orang rajin ngajinya belum tentu. Ya, yang saya bangga dia rajin ngaji ke majelisnya, tapi kemudian ilmunya satu paling kagak diamalin. Bertahap pelan. Itu bahwa bukti dia kecintaan dia kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, nggak usah lama-lama. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Besok kita akan ditanya pada hari kita dihisab tentang harta kita. Ada dua yang tidak selamat, satu yang selamat, Pak. Yang kagak selamat nih, dia nyari hartanya dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyari rezekinya rezeki yang tidak halal, kagak selamat itu. Ya. Yang kedua bisa jadi dia rezekinya halal, tapi disayangkan di pertengahan jalan justru diinfakkan, disalurkan ke tempat-tempat yang haram. Main judi online, udah capek-capek berangkat pagi pulang malam, halal dia nyari rezeki. Ya, kehasut temennya, udah coba-coba judul itu slot gampang karena gitu kan. Goceng ceban 100.000, coba masang, dia masang. Ya, sekali masang dapat. Ya Allah, padahal nyarinya halal tapi dia salurkan ke tempat yang haram. Yang selamat satu, mudah-mudahan kita semuanya. Siapa dia? Harta yang kita cari halal dan yang kita salurkan juga ke tempat-tempat yang halal. Insya Allah itu Pak, selamat, bebas dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya diberikan terus hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali lagi kita baca Fatihah buat almarhum Mang Ajang bin Ajilias. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.